kabarnya nih minggu ini? Pasti semuanya luar biasa ya. Baik, sehat. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat, kemurahan, kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian ya adik-adik. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita ulang sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang mengurapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksud dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Dan kita akan dengarkan cerita firman Tuhan berikut ini.
Di Kapernaum, sebuah kota di dekat Galilea, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba atau pelayan yang sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira itu sangat sedih melihat keadaan hambanya yang lemah. Untunglah sang perwira mendengar bahwa Yesus sedang berada di Kapernaum. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Dan ia meminta beberapa orang tua-tua Yahudi untuk bertemu Yesus. Lalu para tua-tua Yahudi pun bertemu dengan Yesus dan menceritakan apa yang terjadi, dan meminta Yesus untuk datang menemui hamba yang sedang sakit. Oleh karena Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap orang yang membutuhkan pertolongannya, ia segera pergi menuju rumah perwira untuk menyembuhkan hamba yang sedang sakit itu. Tetapi sebelum Yesus dan rombongan tua-tua Yahudi itu tiba di rumah sang perwira, para sahabat sang perwira menyampaikan permohonan perwira agar Yesus tidak perlu susah-susah datang ke rumahnya. Perwira itu percaya bahwa Yesus cukup mengucapkan sepatah kata saja dari jauh, pasti hambanya akan sembuh. Adik-adik tahu nggak kenapa sang perwira itu tidak mempersilahkan Yesus untuk datang ke rumahnya? Ternyata perwira tersebut merasa dirinya tidak pantas untuk bertemu Yesus karena ia adalah seorang yang berdosa. Ia merasa malu, merasa dirinya tidak layak jika bertemu Yesus yang adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tapi oleh karena iman yang besar dari perwira tersebut, ia percaya Yesus dapat menyembuhkan dari kejauhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus heran adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dan berkata kepada semua orang, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Ketika orang-orang itu kembali kepada perwira itu untuk memberitahukan apa yang Tuhan Yesus katakan, perwira itu begitu bahagia adik-adik karena hambanya yang sakit itu sudah disembuhkan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, karena iman perwira ini yang begitu besar kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya walaupun dari kejauhan, dan hambanya disembuhkan adik-adik. Luar biasa ya. Adik-adik sekolah minggu, kita udah dengar nih cerita tentang seorang perwira ini adik-adik. Nah, apa yang dilakukan seorang perwira ini hal yang harus kita contoh adik-adik setiap harinya. Nah ya, adik-adik juga bisa baca di Alkitab di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya, cerita tentang perwira ini. Nah adik-adik, tadi kakak udah bilang kalau apa yang dilakukan sama seorang perwira ini adalah hal yang harus kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Hal pertama yang bisa kita belajar dari perwira ini adalah perwira begitu mengasihi hambanya adik-adik. Walaupun seorang hamba itu ya pelayan ya adik-adik ya, tapi perwira ini memperlakukan pelayannya dengan baik adik-adik. Kita bisa belajar ya adik-adik ya, gimana kita memperlakukan orang yang bekerja di rumah. Misalnya adik-adik kalau di rumah ada orang yang kerja, kayak orang yang misalnya kerjanya bersih-bersih di rumah. Nah, kita juga bisa praktekin firman-Nya, bisa mencontoh dari perwira itu ya. Orang yang misalnya ada yang bekerja di rumah, kita memperlakukannya dengan baik adik-adik. Dengan baik itu bisa dengan berbicara sopan, terus juga jangan berkata kasar ya, nggak boleh berkata kasar. Terus juga kita belajar untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menolong kita menyiapkan segala sesuatu yang
kita butuhkan. Misalnya kalau ada orang yang kerja, misalnya ada mbak atau suster yang kerja di rumah, nah itu ya adik-adik ya, kita belajar untuk mengucapkan terima kasih. Terus juga kita bisa, kalau kita membutuhkan sesuatu, kita minta tolong dengan mengatakan tolong gitu ya adik-adik ya, jangan nyuruh terus berkata kasar. Terus juga misalnya kalau kita nggak ada orang yang kerja di rumah, nah kita juga bisa praktekin. Misalnya adik-adik apa ya, misalnya kita kalau kita lagi ada di tempat makan, misalnya kita lagi makan di luar, entah itu di restoran, entah itu lagi jalan-jalan terus kita beli makan. Nah kita juga bisa memperlakukan orang yang membantu kita menyiapkan makanan itu dengan apa ya, dengan sopan, dengan mengucapkan terima kasih ketika mereka menyiapkan makanan gitu ya adik-adik ya. Atau misalnya juga ada ya, sekarang misalnya ojek online, kita pesan ojek online, kita dianterin ke tempat tujuan, kita bisa bilang makasih kepada mereka. Atau juga ya kita mengucapkan terima kasih, dan pastinya harus bersikap sopan, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang yang menolong kita. Minggu lalu kita udah belajar tentang mengasihi ya adik-adik ya, mengasihi orang tua, keluarga kita, mengasihi sesama kita manusia, dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dimulai dari orang tua, teman-teman gereja, teman-teman sekolah, koko, cici, adik, terus juga teman-teman di lingkungan bermain. Nah, kita juga bisa praktekkan kasih lewat dari orang-orang yang menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita harus praktekkan bahwa kita harus menyalurkan kasih yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita kepada sesama kita. Nah, yang kedua, kita belajar dari perwira ini. Perwira ini memiliki iman yang begitu besar kepada Tuhan adik-adik ya. Jadi perwira ini mempunyai iman yang begitu besar. Perwira percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar, yang mampu melakukan mukjizat kesembuhan buat hambanya ini adik-adik. Nah, sampai Tuhan Yesus terheran dengan iman yang dimiliki oleh perwira ini adik-adik. Nah, kita baca yuk, kita buka Alkitabnya di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Oke, kalau udah dapat semua, kita baca sama-sama ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus begitu terheran dengan iman yang dimiliki oleh perwira ini, bahwa walaupun Tuhan Yesus tidak bertemu langsung dengan hambanya, dan Tuhan Yesus dari kejauhan pun Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hamba yang sedang sakit. Dan karena iman yang begitu besar yang perwira ini miliki, bahwa mukjizat pasti akan terjadi, maka hambanya itu disembuhkan adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kita belajar, kita juga mau punya iman seperti perwira ini. Kita percaya sepenuh hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat buat setiap kita. Adik-adik, kita udah belajar ya tentang perwira ini. Yuk kita sama-sama praktekin firman Tuhan ya adik-adik. Belajar tentang hal yang bisa sering kita lakukan setiap hari, yang sering kita laluin juga setiap hari. Kita ketemu orang lain menolong kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dengan mengucapkan terima kasih, dengan juga tidak berkata kasar dengan orang-orang yang menolong kita ya.
dan kita harus punya iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan, punya iman yang besar seperti perwira ini adik-adik ya. Gimana kita punya iman yang besar kepada Tuhan? Dengan kita terus dengar firman Tuhan, kita terus juga bertumbuh di dalam Tuhan, kita juga terus praktekin firman Tuhan, dan lewat apa yang kita lakukan, nama Tuhan yang disenangkan. Tuhan Yesus senang ngelihat kita adik-adik. Kalau Tuhan melihat kita terus bertumbuh dan Tuhan ngelihat kita juga mempraktekkan firman Tuhan, itu Tuhan senang adik-adik. Dan yang pastinya kita terus baca Alkitab setiap hari, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, yuk kita praktekin firman Tuhan, kita praktekin untuk saling mengasihi, kita praktekkan firman Tuhan untuk kita terus membangun hidup, membangun hati kita untuk terus dekat sama Tuhan lewat setiap harinya kita berdoa, setiap harinya kita baca firman Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari situ iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan, dan dari situ juga kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Oke adik-adik, ketika kita punya iman yang besar, iman kita akan mengalahkan iblis, iman kita akan mengalahkan sakit kita. Oke, udah di akhir firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah online hari ini. Adik-adik, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, dan saat ini Tuhan kami berdoa, kami mau mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami setiap harinya. Kami mau saling mengasihi, kami juga mau memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami selalu mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terus semangat ya. Pokoknya semangat sekolahnya, semangat ibadah online-nya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.